marilah bersama-sama kita mulai kegiatan ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian mari kita berdoa sebelum kita belajar, kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan berkah dan ridho dari Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, baiklah anak-anak semuanya, anak-anak yang cerdas, anak yang luar biasa, anak yang berkarakter. Senang sekali dapat berjumpa dengan anak-anak semuanya dalam pembelajaran kali ini. Nah, hari ini kita akan membahas tentang etika dalam hubungan sosial, ya, dalam hubunganmu dengan orang lain. Dan ya, semoga dari apa yang kita pelajari hari ini dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi anak-anak semuanya, etika ini hendaknya kita, setelah kita pelajari, setelah kita ketahui, kita pahami dan kita mengerti, selanjutnya kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi suatu ilmu itu baru dapat bermanfaat kalau kita terapkan, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Setuju ya? Karena semua manusia pasti ada kelebihan, ada kekurangan. Setiap manusia pasti ada kekurangan. Dan step by step memperbaiki, step by step kita menyempurnakan. Contohnya saja produk HP gitu ya, semakin hari kan semakin ada penyempurnaan, semakin hari setiap tahun dia selalu ada perubahan, ya, menyempurnakan. Mana yang belum baik dia perbaiki. Nah, begitu juga kita, ya, diri kita ini, perilaku kita, kebiasaan kita, habit kita, kalau tidak kita perbaiki step by step, itu kan tidak bermanfaat, gitu ya. Jadi kalau kita perbaiki, maka akan bermanfaat bagi diri kita dan juga orang lain. Dan orang lain akan melihat perubahan yang kita lakukan itu. Nah, baiklah anak-anak semuanya yang luar biasa, yang hebat, yang berkarakter. Nah, jadi BK ini juga salah satu tempat untuk membentuk karakter, salah satu tempat untuk membimbing, ya, membina karakter. Kalian adalah generasi muda, calon penerus bangsa, untuk menggantikan nanti generasi-generasi yang sudah senior. Nanti kalian akan menggantikan, ya, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun ke depan, kalian yang akan memegang tampuk negara. Mungkin ada yang jadi camat, mungkin ada yang jadi wali kota, ada yang jadi gubernur, menteri, bahkan menjadi presiden. Nah, kalau dari sekarang kalian sudah mempunyai etika yang bagus, maka ke depan kalian akan menjadi calon pemimpin bangsa yang beretika. Karena kita orang Timur ini adalah orang yang beretika, ya. Nah, kita lihat di sini apa definisi dari etika ini. Jadi banyak para ahli yang mendefinisikan. Dalam hal ini kita ambil salah satu saja. Menurut K. Bartens, etika itu adalah nilai-nilai dan norma-norma moral
yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur perilaku. Ya. Jadi Bapak ulangi, menurut K. Bertans, etika adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur perilaku. Nah, jadi untuk mengatur apa? Perilaku. Sebagai apa? Nilai dan norma-norma moral. Nah, moral ini sangat penting anak-anak. Jadi yang namanya nilai dan moral itu berlaku di masyarakat. Di seluruh dunia, seluruh orang itu menghargai norma-norma yang ada. Universal sifatnya ya. Baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, orang-orang itu dia lebih menghargai orang-orang yang punya moral, ya, orang-orang yang punya etika dibanding orang-orang yang tidak punya moral dan tidak beretika. Orang kurang menghargai orang-orang yang tidak beretika. Orang lebih senang kepada seseorang yang bermoral atau beretika. Ya. Kemudian contohnya apa ya? Contoh etika ini. Contoh etika atau moral itu misalkan di sekolah. Nah, ya, di sekolah kita punya norma, punya nilai sopan santun ya, kepada guru, kepada teman, kepada orang tua di rumah, anggota di rumah, saudara-saudara di rumah. Misalkan kepada guru ya. Nah, tentu kita ada etika kepada guru. Contohnya seperti apa? Ya, kalau bertemu ya kita sapa, kita salam ya, senyum, sapa, salam. Ya. Lalu walaupun guru itu tidak masuk, tidak mengajar di kelas kita. Nah, kan sekarang sering terjadi kalau guru tidak masuk ke kelas mengajar dia, maka dia cuek. Dia menganggap bukan guru saya, tidak perlu dihargai, tidak perlu ditegur, tidak perlu disalami. Nah, jadi tolong itu adalah suatu yang keliru. Nah, perbaikilah itu ya. Jadi siapapun yang ada di sekolah itu, walaupun dia belum masuk ke kelas kita, belum mengajar kita, tetap dia adalah guru kita. Ya, jangan dibeda-bedakan. Tetap dihargai, kemudian ditegur, disapa, dan disalami gitu ya. Juga kepada teman. Ya, teman kita saling menghargai, saling menghormati. Jangan sampai kalian yang merasa kelas 9 lalu tidak menghormati, tidak menghargai yang kelas 8 dan kelas 7 ya. Mentang-mentang sudah kelas 9 bersikap seenaknya kepada adik kelas. Jadi tetap menghargai, menyayangi ya. Jadi jangan sampai terjadi membuli atau memalak gitu ya. Itu termasuk sikap yang kurang bagus, etika yang kurang baik. Berikutnya etika di rumah ya, kepada orang tua, kepada ibu dan ayah. Nah, itu kan kita juga perlu etika. Kita patuh, hormat, sopan kepada orang tua kita, papa dan mama. Jadi nada bicara kita jangan lebih tinggi daripada orang tua kita ataupun guru kita. Sikaplah sopan dan santun. Kalaupun kalian ada yang tidak setuju atau berbeda pendapat, ya tetap utarakan dengan sopan, dengan lemah lembut. Jangan dengan nada yang lebih tinggi dari mereka. Begitu juga dengan saudara di rumah, dengan adik, dengan kakak. Mungkin berbeda pendapat, maka ya jagalah persaudaraan tadi dengan baik. Jangan mudah ribut, jangan mudah berantem, ya, mudah cekcok. Jadi lebih akrab, lebih harmonis dengan anggota keluarga di rumah. Lalu apa fungsinya etika ini ya? Nah, fungsinya adalah untuk menunjukkan suatu keterampilan intelektual berargumentasi secara rasional dan kritis dan untuk mengambil sikap yang wajar. Nah, jadi fungsinya
itu. Jadi kita secara rasional berargumentasi, walaupun kita ada kritik, ya tetap melakukannya dengan cara yang normal, wajar, ya tidak sesuatu yang berlebihan, ya. Nah, itu fungsinya. Lalu manfaatnya apa? Untuk membedakan, ya. Jadi manfaatnya membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, ya. Supaya kita tahu mana yang baik dilakukan, mana yang buruk, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan, sehingga itu dapat menyelesaikan masalah-masalah moralitas. Nah, sekarang ini kan akhir-akhir ini dengan berkembangnya teknologi, berkembangnya iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, nah terpengaruh ini etika anak-anak, ya, etika siswa. Contoh ya, dengan berkembangnya game, nah, mereka akan terpengaruh dari game tadi. Contohnya apa? Mereka mudah emosi, ya. Kemudian emosi itu contohnya seperti misalnya dia kalah dalam suatu permainan tadi, sudah jauh perjalanan tahu kalah, maka dia emosi, ya kan. Nah, jadi ini mempengaruhi perilakunya dan akan berdampak setelah nanti dia selesai main game tadi, dia dalam pergaulan akan terbawa emosinya tadi, sehingga dengan teman dia mudah marah, ya, mudah emosi, kata-katanya kasar, kata-katanya jorok, ya, karena terbiasa pada waktu dia main game mengeluarkan kata-kata jorok, kata-kata kasar, kata marah, karena dia emosi, ya. Akhirnya terbawa, terbiasa, akhirnya jadi habit. Nah, jadi pada anak semuanya dan kita semuanya, nah, jagalah lidah, ya, jaga ucapan. Nah, macam-macam etika, ya. Etika itu kan ada bermacam-macam. Nah, kalau di sekolah ya etikanya, contoh etika dalam berpakaian. Maka hendaknya kalian ya memakailah pakaian seragam lengkap dengan atributnya sesuai dengan harinya. Nah, sehingga apa, guru-guru yang piket tidak lagi repot menegur si A, si B. Ya. Kemudian apalagi rambut gitu ya, nah, dipotong rapi, sehingga guru-guru yang piket tidak selalu menegur si A, tidak selalu menegur si B, ya, dengan kesadaran sendiri. Kalau terasa sudah panjang, ya potonglah, jangan menunggu ditegur. Nah, lalu etika berbicara, ya, seperti tadi disinggung sedikit, kan seringkali kalian tanpa sadar waktu sedang bermain medsos, ya, dengan chatting dengan teman-teman, keluarlah kata-kata yang kurang beretika. Apalagi dilihat banyak orang nantinya, ya, mungkin seluruh Indonesia membaca. Ada yang mengatakan apa? Anjir, anjay, dan sebagainya. Nah, itu kan mengarah kepada hewan yang berkaki empat, dan artinya pun tidak baik, kan, konotasinya tidak baik. Jadi kalau kita meniru, nah tirulah yang baik, tirulah yang positif, ya, tirulah yang bermanfaat, ya. Nah, lalu ketika berbicara tadi, ya, jangan sampai membentak orang, menghina orang, ngata-ngatain teman, ya. Kadang-kadang saling ejek, saling mengatai, nama-nama orang tua dipanggil, nah, itu tidak baik, ya. Jadi jaga mulutmu, jaga lidahmu, karena mulutmu adalah harimaumu. Kalau tidak bisa dijaga, nanti dia akan menerkam diri kita sendiri. Lidah lebih tajam daripada pedang. Kalau pedang itu melukai kita mungkin 1 minggu, 2 minggu sudah sembuh, ya, lukanya. Tapi lidah, luka oleh lidah mungkin lama terasanya, selalu teringat, mungkin 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, gitu ya. Jadi lidah tidak bertulang, tapi dia lebih menyakitkan daripada pedang.
Banyak kan orang tersangkut kasus masuk pengadilan, masuk penjara gara-gara dia salah mengucapkan, keliru dalam memberikan ucapan tadi, sehingga orang tersinggung, orang marah, lalu melaporkan ke kantor polisi, lalu disidang, masuk pengadilan, masuk penjara, ini diberikan hukuman. Nah, lalu etika kepada saat ini di jalan, ya, etika di jalan. Kalau kalian misalnya di jalan, ya, kalau sudah ada SIM, maka di lampu merah kan kita ada etika. Ada lampu merah, berhenti, kuning, dan hijau. Kalau kuning itu hati-hati, hijau boleh jalan. Nah, sering kan kita temui di lampu merah banyak orang-orang yang tidak sabar. Banyak akhir-akhir ini kita lihat orang-orang yang tidak sabaran untuk menunggu sedikit waktu untuk menunggu lampu hijau, sehingga dia menerobos lampu merah. Sebenarnya apalah yang mau dikejar gitu ya? Apa sebenarnya yang mau dikejar? Tinggal hanya beberapa detik saja. Bahkan seringkali terjadi kecelakaan yang akibatnya kerugiannya jauh lebih besar daripada dia mengejar waktu yang sedikit itu. Nah, jadi etika di jalan. Kalau kalian berkendara, kenal potnya, ya, tidak usah dibuat yang besar, yang biasa saja, standar saja, sehingga suara telinga orang tidak terganggu, sehingga orang tidak merasa kurang nyaman mendengarkan suara knalpot yang besar. Ngebut di jalan, ya, kalian kan bukan pembalap. Kalau memang pembalap di arena balapan, gitu ya, di tempat sirkuit balap berlatih, memang itu tempatnya, itu bagus. Kalian bisa ada prestasi nanti, ya, bermanfaat daripada kebut-kebutan di jalan. Nanti kecelakaan, merugikan orang lain, merugikan dirimu sendiri, luka parah, luka ringan misalnya, patah luka segala macam, masuk rumah sakit, mengganti motor orang, mengganti mobil orang yang ditabrak, orang tuamu susah segala macam, kamu tidak bisa sekolah, gitu ya, ketinggalan pelajaran, atau bisa terlibat dituntut orang misalkan, nah dia masuk penjara, tidak bisa belajar, ya kan? Nah gitu. Nah itulah anak-anak semuanya. Kita hari ini membahas tentang etika ini. Jadi jangan hanya sekedar dipelajari saja, jangan sekedar dipahami saja atau dimengerti, tapi dipraktekkan juga, ya, baik itu di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat. Nah, sehingga kalian semuanya menjadi orang-orang yang beretika, orang yang bermoral dengan siapapun dan dimanapun, ya. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang beretika. Nah itu saja dari Bapak mengenai definisi etika tadi, ya, kemudian mengenai fungsinya, manfaatnya, dan macam-macam etika. Ya, Bapak doakan semoga kita semua menjadi orang-orang yang beretika. Ya, demikianlah penjelasan dari Bapak materi hari ini. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf, kepada Allah Bapak mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.